Yaman mengakui bahwa pasukannya telah menghancurkan militer Israel dengan rudal jelajah. Dalam pernyataannya, Yaman mengakui kekuatan rudal itu berkat pertolongan dari Tuhan untuk melenyapkan musuh. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Yahya Saree. Adapun pernyataan itu disampaikan Saree melalui akun X pada Rabu 22 November. Saree pun mengakui bahwa Yaman telah meluncurkan serangan rudal ke Israel pada Rabu. Sejumlah rudal jelajah itu menargetkan berbagai sasaran militer Israel di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Salah satu wilayah yang menjadi target rudal Yaman adalah al-Rasras. Dalam cuitannya, Saree menyebut kekuatan rudal Yaman berkat bantuan Tuhan. Selesai serangan rudal tersebut, Saree menegaskan Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan berhenti dalam agresinya. Namun serangan ke Israel akan berhenti jika Zionis tak lagi menyerang Gaza. Yaman menjadi salah satu yang gencar mendukung Palestina dalam perangnya dengan Israel. Bahkan pada pekan lalu, Yaman telah membajak kapal Israel di Laut Merah. أكبر الله أكبر. الله أكبر. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. Al-Qassam terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah Gaza. Bahkan pasukan Al-Qassam berhasil menghancurkan baju besi alias rompi perang yang digunakan tentara Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Al-Qassam melalui akun telegramnya pada Kamis 23 November. Dalam keterangannya, pertempuran jarak dekat itu berada di sebelah barat lingkungan Sheikh Radwan. Video itu memperlihatkan segerombol tentara Israel sedang bersiap-siap untuk perang. Pasalnya, beberapa tentara Israel sedang menggunakan rompi perang sebagai pelindung tubuh mereka. Bahkan seorang tentara Israel terlihat mencium rompi itu berulang kali sebelum memakainya. Sementara di sebuah gedung, Brigade Al-Qassam sudah membidik segerombol tentara Israel itu. Tak berselang lama, Al-Qassam langsung memberondong sejumlah mortir ke arah tentara Israel. Adapun mortir tersebut menargetkan tentara Israel beserta rompi yang menjadi kebanggaan tentara Zionis. Al-Mayadanet melaporkan bahwa Al-Qassam juga menggempur tank-tank IDF dari jarak dekat. Tank tersebut dibombardir di beberapa wilayah, mulai di area penyerangan di lingkungan Al-Zaiton, Tal Al-Hawa, Camp Al-Sati, Sheikh Radwan, dan area Jur Al-Di. Dalam perangnya dengan Israel, Hamas semakin kuat lantaran didukung oleh berbagai militan pro-Palestina. Kondisi ini membuat tentara Israel banyak yang tewas hingga tercatat 1.600 Zionis mengalami cacat fisik. Dikutip dari BNN Network, data itu dibocorkan oleh Radio Tentara Zionis. Dalam pernyataannya, Angkatan Darat Tentara Israel mengalami luka-luka seusai perang dengan Hamas. Tak main-main, luka itu membuat 1.600 tentara Israel mengalami cacat fisik, sementara 400 diantaranya menerima perawatan intensif di rumah sakit. Kecacatan fisik para tentara Israel ini menjadi pengingat
akan dampak jangka panjang perang tersebut, bahkan dampak perang tersebut terpatri dalam tubuh dan pikiran orang-orang yang selamat. Tak hanya cacat fisik, The Messenger juga melaporkan bahwa Angkatan Pertahanan Israel mengalami gangguan jiwa. Informasi itu disampaikan oleh seorang jurnalis Israel yakni Doron Kados yang mengaku sempat tidak percaya terkait kondisi tentara Israel. Adapun salah satu tentara Israel yang mengalami gangguan jiwa adalah Geses. Kados mengatakan Geses mengalami gangguan jiwa seusai mendapat pukulan keras dari Hamas. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menunda gencatan senjata. Selesai ditunda, Hamas justru memanfaatkan kesempatan untuk kembali menggempur Israel. Dikutip dari The Times of Israel, serangan Hamas diluncurkan pada Kamis 23 November 2023. Adapun serangan itu diluncurkan pada siang hari waktu setempat. Roket Hamas pun kembali mampu menjebol Iron Dome Israel. Pasalnya, roket Hamas langsung menghujani kota Ashkelon di Israel Selatan dan daerah sekitarnya. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan di kota Ashkelon langsung meraung-raung. Sayangnya hingga saat ini belum ada informasi mengenai ledakan roket, korban luka, ataupun kerusakan. Pasalnya media Israel masih memperbaharui akibat dari serangan roket Hamas. Sementara seharusnya pada hari ini Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata dengan penukaran sandera. Namun Israel memutuskan gencatan senjata itu ditunda dan akan dilakukan pada Jumat 24 November. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina.
Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Untuk kesekian kalinya, pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah menjadi sasaran empuk musuh. Kali ini perlawanan Palestina menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Suriah. Penyerangan ini terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang ditunda. Dikutip dari Pars Today, pangkalan militer Amerika Serikat itu berada di ladang gas Koniko. Lebih tepatnya, pangkalan militer Washington itu terletak di provinsi Deir ez-Zor di timur Suriah. Kali ini perlawanan Palestina menggunakan 4 roket untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat itu. Sementara sebelumnya pangkalan militer Washington di timur Suriah telah digempur dengan serangan beruntun. Beberapa jam kemudian konsentrasi pasukan Amerika Serikat di pangkalan militer Al-Taf timur Suriah juga diserang 2 pesawat tanpa awak. Seorang pejabat Amerika Serikat mengabarkan terlukanya sejumlah tentara Washington akibat serangan pasukan perlawanan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Setidaknya ada 10 tentara Washington yang terluka. Deputi juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat yakni Sabrina Singh mengonfirmasi serangan berulang kali ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Adapun serangan itu terjadi sejak perang Israel ke Gaza dimulai. Di tengah perang memanas dengan Hamas, tentara Israel justru mengakui menembak rekannya sendiri. Kondisi itu terjadi karena kurangnya koordinasi di medan perang. Dikutip dari Tribun Jogja, militer Israel mengakui bahwa tentaranya melakukan friendly fire. Adapun friendly fire sendiri merupakan serangan dari pasukan militer terhadap pasukan sendiri yang disangka target saat pertempuran terjadi, di mana pasukan lapis baja Israel saling tembak dengan pasukan infanteri di medan perang. Kondisi ini terjadi karena tidak ada atau kurangnya koordinasi antar pasukan di divisi yang berbeda. Militer Israel mengatakan sebagian besar insiden tentara Zionis saling tembak terjadi selama operasi gabungan. Adapun operasi gabungan tersebut yakni antara pasukan lapis baja dan infanteri dalam pertempuran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku akan melakukan evaluasi terus-menerus selama pertempuran berlangsung, termasuk kasus baku tembak dengan cepat menerapkan pembelajaran yang didapat. Sementara IDF mencatat 68 orang tewas akibat tentara Israel yang saling tembak dengan rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.